Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Rasul Paulus kepada gereja di Efesus pasal yang kedua ayat keempat sampai yang ayat yang ke-10. Mari perhatikan. Dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain, tetapi Allah yang penuh dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada zaman yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Damai sejahtera Pak saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkannya suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil Lukas menurut Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya ke tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya setiap orang yang menyiksa aku, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya padanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya kepadanya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon pada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sebuah babi besar sedang mencari makan di lereng gunung itu. Lalu setan-setan itu meminta supaya ia memperkenankan
mereka masuk babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung serta sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, ia berlayar kembali, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah terbuat oleh Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alechem Bishem Hamashiach. Kalau kami ingat seperti ini, ingat ketika kami di Holy Cross bersama dengan Bishop Gerasimus, mengajar murid-muridnya dengan penuh keheningan, dalam, dan kusuk. Kami melihat sekarang ada kekusukan, keheningan batin, dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus ke jagat ini mempunyai suatu makna yang luar biasa untuk memperbaharui, untuk memurnikan, dan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena manusia itu telah pisah. Manusia itu telah terlepas. Dan manusia selalu menuruti hawa nafsunya, di mana hawa nafsu yang diikuti itu bertentangan dan bertolak belakang dari Allah. Karena itulah Sang Sabda itu menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mendamaikan, untuk membersihkan, dan untuk mengangkat harkat martabat manusia kembali untuk dapat mencapai teosis. Karena itulah dia berkeliling. Kalau bisa kita katakan, mari anakku datanglah kepadaku. Aku
akan memberikan kelegaan bagimu. Aku akan memberikan kelepasan padamu. Dan aku akan membawa kamu kembali kepada derajat yang telah ditentukan dari semula, tak bercacat di hadapan Allah. Karena itu tidak heran ketika dia ke Gerasa. Ada seorang dari kota itu datang kepada Yesus. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak waras. Nah, orang ini tidak tinggal di rumah, tetapi tinggal di kuburan. Artinya apa? Artinya itu adalah merupakan suatu refleksi dari keberadaan orang yang jauh dari Allah. Tidak ingin dekat dengan Allah, tidak ingin menyatu dengan Allah, dan tidak ingin mengikuti jejak-jejak Allah di dalam hidupnya. Tetapi setan yang memasuki dirinya itu tahu bahwa yang datang ini bukan manusia biasa. Yang datang ini bukan orang yang kotor. Yang datang ini bukan orang yang terpisah. Tetapi yang datang ini adalah orang dan pribadi yang adiluhung. Kenapa? Dia datang tujuannya tak lain dan bukan adalah untuk menyucikan kalbu, menyucikan nos, dan tindakan-tindakan serta kehendak yang baik. Karena itulah ketika orang itu datang dan menyembah, apa urusanmu denganku ya anak Allah? Rupanya setan itu juga tahu. Dan setan mengerti bahwa dia ini adalah jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Karena itu dia minta supaya jangan dihukum sekarang, jangan disiksa sekarang, dan jangan dibeleketi sekarang. Ditanya, siapa kamu? Aku adalah legion. Artinya apa? Artinya yang memasuki dan merasuki orang ini banyak setan. Kok muat ya? Inilah roh. Ya, inilah roh. Kalau dikatakan nafas, artinya seperti nafas, seperti angin yang masuk di dalam kalbu manusia. Pada saat itu ada kelompok babi di dekat jurang dan di dekat gunung itu, dia minta supaya dimasukkan pada kawanan babi. Yesus mengizinkan. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah satu manusia itu lebih berharga dari banyaknya binatang. Satu manusia itu lebih berharga daripada hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain. Menunjuk pada artian bahwa manusia ini memang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Lebih mulia, lebih agung, lebih suci, dan bahkan dikatakan bak biji mata Allah. Karena itu tidak heran kalau dia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kami berbicara di Pancasila, kami menggunakan istilah gambar sebagai landasan untuk membicarakan way of life for our nation. Nah, ini memang kenapa manusia ini
kodratnya suci, kodratnya tidak mau bertikai, kodratnya itu senantiasa murni di dalam kalbunya inilah. Makanya kedatangan Yesus ketika melihat orang itu, diperkenankan setan-setan untuk masuk di kawanan babi. Artinya bahwa harga manusia itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Coba kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ya kan? Ketika dia menjadikan langit dan bumi, katakan jadilah, ya kan? Menjadikan ikan jadilah, ya. Semua dikatakan jadi, tapi without mention that they are as the image of God, only human being. Nah, makanya di situ dikatakan bahwa segala unsur atau bahan yang diciptakan, yang digunakan untuk menciptakan jagat dan isinya itu sama. Makanya di dalam tubuh manusia itu bahan-bahan apa yang ada di jagat itu terangkum dan tersimpul di sana. Kata dari debu dan tanah itu bukan berarti apakah debu ini. Kira-kira apa debu yang kita lihatin, debu dan tanah? Not. That is the conclusion of creation. Maka dikatakan bahwa manusia itu adalah kesimpulan daripada jagat. Dapat dikatakan the core of creation. Inti daripada ciptaan. Karena itu manusia dikatakan sebagai mahkota ciptaan, raja dunia. Jadi kalau demikian, mengapa manusia ini yang diarah untuk disucikan? Karena dengan disucikannya manusia, maka disucikannya jagat. Dimurnikannya manusia, maka dimurnikannya jagat. Diperbaruinya manusia, maka diperbarui jagat. Sebagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, jagat juga rusak. Ekosistem tanah juga rusak. Nah, inti daripada jagat itu apa? Air. Makanya air disentuh pada waktu Yesus dibaptis. Menunjuk pada artian bahwa kedatangan Kristus itu bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi jagat. Dari sini kita dapat melihat, ya, bahwa yang diperbarui itu bukan hanya jagat kecil, tetapi juga jagat besar. Jagat kecil siapa? Manusia. Jagat besar apa? Dunia seisi. Itu semua diperbarui, itu semua dimurnikan, itu semua disucikan. Karena itulah manusia itu dikatakan sebagai yang paling utama, dikatakan sebagai apa? Gambar Allah. Artinya mempunyai potensi untuk masuk dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Lah, sebagaimana di dalam diri Allah itu bukanlah pribadi yang statis, tapi selalu moving. Makanya kalau di dalam falsafah Jawa bahwa Allah itu senantiasa stuck, ya, diam. Di dalam kekristenan tidak diam, tapi selalu moving. Artinya Allah itu keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri di dalam Roh Kudus. Nah, dirinya sendiri siapa yang dituju? Firman, ya kan? Jadi Allah itu selalu memandang diri dari kekal sampai kekal di dalam Roh. Makanya barang siapa yang kenal aku, kenal Bapa, kenal Bapa, kenal aku.
Dan Yesus dikatakan sebagai cermin. The glasses, ya, of God. Jadi kalau demikian kita tahu bahwa karena manusia itu dikatakan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia juga selalu moving, mengalami ekstasi, bergaul dengan yang lain di dalam kasih. Berarti kalau demikian manusia itu dapat dikatakan manusia kalau berekstasi dari dirinya sendiri kepada orang lain. Kalau manusia eksklusif, maka kata Matius si miskin dan kata agaton dikatakan itu bukan manusia. Itu tidak normal. Normalnya selalu berhubungan. Maka manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk berbagi, dan makhluk beragama. Nah, dari sini kita dapat melihat mengapa Yesus datang mengembalikan. Supaya di dalam diri manusia tidak ada cekcok, tidak ada benturan, tidak ada niatan-niatan yang jelek, tetapi mulus, murni. Makanya gereja ini dikatakan sebagai rumah sakit, the hospital of human being. Makanya perlu kita gereja itu obati batin kita, obati pikiran kita, obati kehendak kita, obati sikap-sikap kita. Kita di gereja bukan untuk fighting. Tetapi kita di gereja untuk membersihkan kalbu, membersihkan hati, membersihkan batin, dan membersihkan langkah kita. Kami jadi ingat, kalau seperti ini, ingat Bishop Gerasimus. Ada keheningan. Karena dengan heningnya pikiran, heningnya kalbu kita, heningnya tindakan kita, heningnya tindakan-tindakan kita memberikan Allah melalui energisnya untuk menuntun kita kepada jalan-jalannya, yaitu kesucian. Akibat apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang sakit tadi? Orang ketakutan kan? Orang ketakutan, takjub. Dan apa reaksinya? Dia meminta Yesus meninggalkan kampung halamannya. Kenapa? Hatinya belum sepenuhnya tertata, hatinya belum sepenuhnya terbersihkan, hatinya belum sepenuhnya terbuka dan tahu bahwa Yesus is not just human being. Tetapi dia adalah jelmaan daripada sang kalik atau firman daripada sang kalik. Makanya untuk menyembuhkan, untuk mengembalikan is not so difficult for him. That is easy. Karena dunia yang dijadikan dari tanpa bahan bisa menjadi. Berarti kalau demikian apa? Apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus itu diproklamasikan oleh orang yang sudah waras tadi. Maunya kan ikut. Tidak mau ikut, tetapi pulanglah dan beritakan apa yang terjadi atas dirimu. Diberitakan. Ya, dari sini kita dapat melihat, saudara, di dalam penginjilan yang kita lakukan ini, it's not just talking, but we have to do something. Dengan bersihnya hati kita, dengan bersihnya mulut kita, dengan bersihnya tindakan kita. Karena itu para bapak gereja dan para monakus itu mengatakan bahwa kesaksian yang unggul itu adalah menunjukkan tindakan-tindakan baik, sikap-sikap baik, kalbu yang baik, sorotan mata yang penuh kasih. Ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kemanapun
kita pergi, Kristus nampak dan terrefleksi di dalam kehidupan kita, dan orang lain akan tahu tentang cinta kasih Kristus kepada mereka. Karena itu saudara, minggu ini sungguh mengingatkan kita bahwa betapa mulianya, betapa berharganya, berapa kudusnya kita diciptakan oleh Allah. Dikatakan sebagai gambar tak bercacat di hadapan Allah. Karena itu kita bersihkan kalbu kita, saudara. I'm sure that our church will develop rapidly if your heart is pure, if your heart is holy. Try, struggle to unite with God in the name of Christ. Sure that God going to guide us, clean us, so that everything will be done nicely in front of God. Jadi kita perlu untuk menyucikan kalbu. Kita perlu gereja yang tenang. Kita perlu gereja yang aman. Kita perlu gereja yang suci. Kita perlu gereja yang senantiasa berbagi di dalam kesucian. Berbagi dalam ketulusan. Berbagi dalam komitmen untuk mengembangkan gereja secara baik. Karena itulah tekad Romo ingin masuk dalam skala nasional. Karena sinar Kristus harus bersinar kepada semua orang. Oke? Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan bagimu ya Tuhan.